Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillahi amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahmatullah, berbahagialah kita, sebentar lagi kita akan berjumpa dengan bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Apa yang harus kita siapkan menghadapi bulan yang sangat mulia, bulan Ramadan ini? Hadirin rahimani wa rahmatullah, sekurang-kurangnya pertama adalah kebangkitan, ya. Yang biasanya mungkin kita belum begitu semangat, maka menghadapi bulan Ramadan harus tambah semangat, ya. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir. Wahai orang-orang yang berselimut, berdiri dan berikan peringatan. Ya, jadi ibaratnya kita masih berselimut, masih santai-santai. Sekarang kita harus bangkit. Pertama ya, harus bangkit menghadapi Ramadan, harus tambah semangat. Apa amalan yang harus kita persiapkan menghadapi Ramadan itu? Fa'andir, itu banyak-banyak berdakwah, banyak-banyak memberi peringatan, banyak-banyak membaca Al-Quran, supaya kita sendiri dapat peringatan, sekaligus juga kita sampaikan kepada teman-teman yang lain, ya. Yang ketiga apa? Warabbaka fakabbir, ya. Maka sebanyak mungkin kita membicarakan tentang keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Mulai sekarang, ya, kita banyak mempersiapkan diri untuk lebih banyak membicarakan kehebatan, keagungan, kebesaran, kehebatan Allah Subhanahu wa taala, supaya ada keagungan Allah masuk dalam hati kita, ya. Jangan keagungan kebendaan terus yang dipikir, ya. Yang dipikir sekarang adalah bagaimana menyiapkan diri untuk memperbanyak membicarakan kehebatan, keagungan, kebesaran Allah, supaya kesan akhirat itu masuk dalam dada kita, bukan yang masuk kesan dunia terus itu, ya. Ya, ini kita persiapkan. Wasiyabaka fatohir, ya. Kita siapkan pakaian yang baik, yang suci, ya. Apalagi mendekati Ramadan ini, mungkin kita akan ini segera, ya, membuat seragaman nanti biar dipakai, ya. Kita sucikan, ya, pakaian kita dari najis, cari pakaian yang terbaik menghadapi Ramadan, ya. Karena itu perintah, ya, menghadapi masjid, ya, terutama karena kita memperbanyak ke masjid ini. Perintah itu, perintah Allah itu, ya, agar kita memakai pakaian yang terbaik apabila kita akan datang ke masjid, ya, itu, ya. Khudu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah pakaianmu yang baik ketika kamu akan pergi ke masjid, ya. Kita bulan Ramadan ini akan banyak-banyak ke masjid, memperbanyak diri ke masjid, ya. Itu penting, ya. Warudza fahjur. Nah, langkah berikutnya kita mulai dari sekarang ini sudah banyak tinggalkan hal-hal yang sia-sia, hal-hal apalagi yang berdosa. Rudza, yang rijis, yang berdosa, ya. Mulai dari dosa besar yang syirik. Wah, itu segera harus ditinggalkan itu, ya. Maupun dosa-dosa kecil, ya. Dosa mata, dosa telinga, dosa ini, ya, kita siapkan diri. Fahjur, ya, kita tinggalkan. Nah, karena itu nanti sangat mempengaruhi amalan-amalan yang lain, ya. Semakin banyak kita mencampur-adukan yang hak dan yang batil, maka yang hak itu menjadi kurang bersinar, kurang ada manfaatnya, kurang ada kesannya, karena dicampur-campur. Maka sudah perkara-perkara yang sia-sia, perkara-perkara ini nanti pengaturan HP
menjadi penting ya. Besok kita akan dengarkan bagaimana nasihatnya Umi, supaya kita bisa mengatur waktu ya menjadi waktu yang bermanfaat. Wala tamnun taksir. Yang berikutnya kita siapkan ya infak terbaik kita ya untuk kita berikan kepada orang-orang yang berhak di sekitar kita, tapi jangan mengharapkan balasan di dunia, apalagi yang lebih ya. Sudah, kalau kita memberikan sesuatu, anggaplah ini adalah harta kita yang sebenarnya yang akan kita usung ke akhirat. Karena kita akan pindah dari dunia ke akhirat. Kalau kita akan pindah, maka harta kita bawa dulu kan gitu, diantar dulu ke sana, terakhir orangnya kan gitu ya. Ya, kita akan pindah ke akhirat. Maka sebagian ya harta terbaik dari kita, waktu kita dan sebagainya itu kita antar dulu ke sana ke akhirat ya, disimpan. Dan simpanan di akhirat itu tidak pernah akan bodong. Ya, kalau simpanan di dunia bisa hilang, ATM saja bisa dikadali orang hilang, ya enggak? Nah, tapi kalau disimpan di akhirat nanti simpanannya kuat ya. Wala tamnun tastaksir, terus wali rabbika fasbir. Ya, kita tata kesabaran kita kepada Allah, karena Allah menguji kita dengan apa? Perintah dan larangan. Nah, sekarang makna sabar berarti kita tetap teguh dalam pendirian kita untuk menunaikan perintah Allah dalam segala keadaan. Nah, ini ujian-ujian Allah kepada kita. Inilah saatnya kita harus menjaga dengan baik. Kan gitu. Sebab kalau tidak begitu ya, maka akan repot kita ya. Terus selanjutnya kita harus berpikir ya bahwa hidup di dunia kan tidak hanya di dunia ini ya. Kita akan masuk pada kematian, ke akhirat kan gitu. Dan di sana akan ada hari-hari mulai dari dibangkitkan kita dari kubur dan seterusnya ya. Fa idza nukira fin nakur. Ketika apa? Hari ditiupkan iya sangkakala. Berarti tanda pecahnya dunia ini, hancurnya dunia ini. Kan gitu. Saat itu apa yang akan terjadi? Ya. Fa idza nukira fin nakur. Fadzalika yauma idzi yaumun nasir. Hari itu adalah hari yang paling sulit ya. Nah, kalau kita sekarang ini adalah masa-masa yang masih diberi kemudahan ya, ada peluang antara sulit dan mudah. Tapi kalau sudah ditiupkan sangkakala, sudah hancur ini dunia, hari yang paling sulit ya. Karena apa? Ya, kita itu sudah tidak lagi bisa berbuat apapun ya. Kayak gitu, karena itu hari pembalasan, bukan hari kita beramal berbuat, tidak. Di situ yang berbuat baik dia dibalas baik, yang buruk ya buruk, itu sudah nggak bisa apa-apa. Fa yauma idzi yaumun asir alal kafirina ghairu yasir. Apalagi orang-orang kafir ya. Mereka tidak pernah akan mendapatkan kemudahan. Ghairu yasir. Enggak akan ada kemudahan. Sudah sulit terus. Nah, menghadapi itu Kanjeng Nabi dikasih tahu oleh Allah, ditatar. Menghadapi orang-orang yang selalu menentang. Kita kan misinya kan dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Misinya bagaimana Al-Quran bisa ditegakkan, apalagi di bulan-bulan yang mulia ini. Tetapi beda misinya kita dengan mereka gitu ya. Ya, misi kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, misi mereka bagaimana supaya nur-nur Al-Quran ini padam ya. Karena nanti kita akan menggelorakan suara kebenaran, menggelorakan Al-Quran melalui berbagai macam aktivitas
mulai di tadarus, pengajian, apa yang terkait dengan Al-Quran kita gelorakan kan gitu. Tapi sebagian orang tidak suka, ya, yang hatinya masih tertutup. Maka mereka justru mencari cara-cara agar bagaimana jalan-jalan Al-Quran itu menjadi padan. Ya. Hadirin rahimani rahimakumullah, maka kata Allah kepada Nabi Muhammad, fadarni wa may yukadzibu bil fadarni, dan biarkanlah, wadarni wa ma wa ja'altu lahu malam mamduda wadarni wa man khalaqtu, gimana? Wadarni orang saya kasih wa ja'altu lahu mamduda wadarni, ayo, waman khalaqtu wahida, ya kan? Iya enggak? Masa enggak hafal? Wadarni, maka biarkan aku, serahkan urusannya kepadaku, kata Allah. Waman khalaqtu, ya, wadarni waman khalaqtu wahida. Apa artinya? Orang-orang yang aku telah ciptakan mereka, ya, sendirian. Artinya kita semua itu, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan oleh Allah dari dalam keadaan yang tidak punya apa-apa, ya enggak? Dulu kita gimana, gebrol dari perutnya orang tua, sudah kaya apa enggak? Baju aja enggak punya, ya kan? Enggak punya apa-apa. Waman khalaqtu lahu waman khalaqtu wadarni waman khalaqtu wahida, ya. Wa ja'altu lahu malam mamduda. Kemudian aku ciptakan, aku berikan kepada mereka malan, harta mamduda yang banyak. Coba setelah lahir kita nggak punya apa-apa, dikasih apa? Kemampuan, bisa jalan, bisa ngomong, dikasih macam-macam, ya. Jadi mamduda, jadi kaya raya. Ya enggak? Kita terasa enggak seperti itu? Wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda. Anak-anak juga pada mendampingi, ya kan? Dikasih anak yang bisa mendampingi hidupnya. Terusnya apa? Wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida. Apa itu? Allah berikan kepada kita, kepada orang-orang itu kehidupan yang seluas-luasnya. Yang tadinya nggak punya motor, kasih motor, kasih mobil, ya, kasih macam-macam, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan, selalu memberi. Tetapi bagaimana? Apakah manusia itu puas dengan pemberian Allah itu? Ya, apakah puas? Dikasih sepeda motor 1 pengen 2, ya kan? Dikasih uang 5 juta pengen 10 juta, kan gitu. Makanya apa? Dia pengen yang lebih terus. Apakah Allah Subhanahu wa taala terus memberi sesuai dengan hawa nafsunya? Gimana? Ya, mereka keinginannya kan an azida, selalu menambah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak.
Ya. Karena apa? Manusia terhadap ayat-ayat Allah selalu menentang. Ini kebanyakan manusia, ya. Bukan enjoy tapi menentang. Nah, li ayatina anida kan? Kala sekali-kali tidak, innahu kana li ayatina anida. Sesungguhnya dia terhadap ayat Allah kebanyakan menentang. Penentangannya bagaimana? Nanti penentangannya disebutkan di situ. Ya. Allah itu akan memberikan kepada orang-orang yang menentang terhadap ayat-ayat Allah saurhibuhu sauda. Aku akan berikan kepada mereka suatu, menimpakan kepada mereka suatu siksaan, sesuatu yang payah, gitu ya. Saurhibuhu sauda. Terus apa? Innahu fakkaro wa qadar. Fakutila kaifa qadar, summa kutila kaifa qadar. Orang, sebagian orang kalau kita berpikir amar ma'ruf nahi munkar, mereka justru berpikir dan menetapkan bagaimana mereka melakukan suatu ketetapan, suatu upaya, suatu usaha supaya nur Al-Qur'an, nur Islam itu justru hilang. Kan gitu. Nah, mereka menunjukkan apa? Sikap yang tampak dari pertentangan itu summa abasa wabasa, ya. Kemudian mereka apa? Abasa itu jadi gini, ciri-ciri orang yang menentang terhadap Al-Qur'an pertama abasa, ya. Abasa itu muka masam. Wabasar yang kedua muka kecut, muka besengut, ya. Jadi kalau ada Al-Qur'an dibacakan itu besengut, muka masam. Summa adbaro wastakbar, ya. Kemudian dia adbarot. Kalau adbarot ingat dubur itu belakang, ya. Mereka membelakang, ya. Kemudian makna membelakangi itu ya mulai dari menyepelekan, ya kan, sudah tidak nganggep lagi gitu. Ya. Wastakbar, dan membusungkan dada, membesarkan, gitu ya. Dan begitu seterusnya. Ini kesempatan lain, ya. Intinya gini. Oke, di menjelang bulan Ramadan kita siapkan amal terbaik. Yang kedua, kita bersabar bila kita menghadapi orang yang tidak suka, ya. Tapi putuskan diri kita untuk memperbaiki diri. Begitu? Ya, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.